Anjuring rasa ana sukma. Sak jeroning sukma ana ingsun. Manungsa thukul urip. Yang dimaksud thukul urip itu tumbuh. Jadi manusia itu selalu tumbuh dan bergerak. Bergerak dalam artian tidak statis ya. Nah, kalau kami tidak mengikuti pergerakan tumbuhnya dunia ini, kami pasti ketinggalan zaman. Kalau kita diam saja pasti ketinggalan. Kalau ketinggalan zaman, dampaknya adalah kebodohan. Kebodohan dampaknya adalah ketidakmampuan. Maksud dengan catur Kritotomo di situ adalah orang hidup harus mencapai titik ahli. Terserah mau ahli apa. Mau ahli bahasa juga boleh, ahli spiritual juga boleh, ahli sepeda motor juga boleh. Pokoknya harus sampai ahli. Kalau tidak, uripe ngomong urip-urip. Itu pesan ini kami transferkan ke anak-anak saya. Waktu itu hanya target lulus SMA menguasai bahasa Inggris. Benar. Begitu lulus SMA, anak-anak saya itu dengan begini, Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah cerita saya sendiri yang cerita ini pada tahun sekitar 95 resesi tahun 95, bahwa perusahaan yang saya ikuti itu goyang, sehingga hati saya merasa tergerak bagaimana nanti menafkahi anak-anak saya. Saya karena terancam ekonomi saya, akhirnya kekuatan batin inilah saya muncul. Akhirnya di situ aku menuju ke Gunung Merbabu di Desa Tekelan. Saya bertapa di Desa Tekelan, desa terakhir dari puncak Merbabu. Jadi desa yang paling tinggi di sana. Nah, di sana aku bertapa selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Karena kedereng rasa luka hatinya, ingin menghidupi anak istri supaya tidak terancam kehidupannya, supaya tetap warak, cukup boleh sekolah. Akhirnya saya berlari bertapa ke sana. Disitulah aku bertapa 3 hari. Lalu saya mulai dengan tradisi niat ingsun melampah margining Gusti Pangeran kang mudhun dumadi. Nah, lalu saya panggil Gusti. Selama 3 hari ini saya berada di Desa Tekelan. Saya menunggu kehadiranmu, atau kirimlah utusan. Saya tunggu di sini, Gusti, saya tunggu di sini. Nah, bahasa itu, doa itu saya ucapkan berkali-kali dengan model wirid. Tapi ini wirid spiritual Jawa. Caranya Gusti panjenengan rawuh, Gusti kula nyuwun utusan panjenengan rawuh, kula nyuwun utusan panjenengan rawuh, utusan panjenengan kula suwun rawuh, utusan panjenengan kula suwun rawuh, panjenengan kula tenggo dangunipun 3 dina 3 bengi. Pada akhirnya di malam yang pertama doa itu terjawab. Jam 12:30 malam ada angin yang datang dari barat. Aku merasa ada angin masuk di dalam rumah. Lalu angin itu berhenti di depan saya pada saat saya bersemedi dan berdoa wirid tadi. Mata saya terbuka lebar, jelas di situ aku melihat sesuatu. Awalnya sebuah bayangan, hanya seperti bayangan. Kemudian berikutnya bayangan tadi berubah menjadi orang persis seperti orang Amerika atau orang Belanda, tinggi besar. Kemudian apa yang terucap di dalam batin saya mengucapkan kunci yang kedua, yaitu kunci prastawa.
Bila engkau utusan Tuhan, aku mohon pertolonganmu. Aku menginginkan mulia ke keluarga, dan aku ingin anak-anak saya menjadi dokter. Kemudian orang yang di depan saya tadi menganggukkan kepala dan tersenyum. Kemudian angin datang lagi, pergi ke arah timur dan lagi, lalu bayangan di depan tadi yang kelihatan tadi mulai memudar dan hilang. Itulah hari pertama pada saat aku mendapatkan kekuatan spiritual. Kemudian pada saat saya masih ngomong sama teman-teman ngobrol, tiba-tiba ada WC, udah kamu harus bersemedi. Duduklah aku bersemedi di situ, di tempat yang memang sudah kami persiapkan. Apa syarat-syarat yang di tempat semedi itu? Oh, gelap, lalu wangi. Saya menggunakan wangi apa? Wangi celono gitu. Wangi tenang. Semuanya udah tercukupi. Akhirnya apa yang ku dengar tadi bersih, bahwa ini dari Tuhan mengatakan bahwa udah kamu bersemedi ya sekarang. Hari yang kedua saya mulai semedi jam pagi lagi, jam 12:30. Ditemani 2 orang, akhirnya saya duduk di tengah semedi dulu. Pada saat aku semedi memulai, teman yang kedua juga mengikuti di samping kiri kanan. Begitu aku baru mau mulai semedi, suara lagi udah terdengar. Keluarlah kamu. Akhirnya saya keluar dari rumahnya juru kunci. Pada saat itu aku pengen menggapai sebuah pintu tarung, masuknya 2 pintu ini. Aku pengen membuka grendel dari dalam. Tapi ternyata pada saat aku pengen membuka pintu itu sudah terbuka sendiri. Bunyinya itu sampai rambut saya berdiri, semua rambut saya berdiri karena aku tidak melihat apa-apa, tapi pintu bisa buka. Lalu ada suara lagi, keluarlah. Di pintu itu aku keluar. Lalu keluar aku melihat ini situasi apa? Minum. Nah, pada saat aku lihat kiri kanan minum atau di sini nggak ada. Nah, artinya saya tengah ke atas gini, aku tahu-tahu sudah ada kunci yang kayak coklat gitu. Kuncinya ada itu. Kuncinya balik. Kunci itu kemambang, tidak ada yang pegang. Jadi kemambang di atasku. Karena aku tahu itu hanya sak rangkaian saya, maka kunci itu akan saya ambil. Saya menculat, saya ngambil begini, rasanya kena. Tapi kuncinya bisa naik lagi. Saya loncati 2 kali, tambah tinggi, dia tambah tinggi lagi. Lalu suara itu bunyinya wis cukup. Kemudian menginjak hari yang ketiga, doa tetap sama. Ya Tuhan, utuslah utusanmu, ya Tuhan, utuslah utusanmu, datanglah ya Tuhan, datanglah. Nah, ternyata di hari ketiga kami, tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah saya bertapa di sana, kemudian perintah-perintah gaib itu muncul di dalam diri saya. Waktu itu diperintahkan ke usaha. Yang pertama, neng wetan, Pak Jo, nek kowe neng lor, apa neng kulon, mbok nrimo. Wetan Pak Jo, lor lan kulon, mbok nrimo. Dan saat itu saya tidak punya usaha apa-apa. Saya hanya seorang salesman, saya seorang penjual produk tertentu. Nah, belum kepikiran usaha-usaha apa. Nah, akhirnya saya waktu itu usaha foto dan fotokopi. Jadi saya buka pertama di foto. Fotokopi saya itu sudah berumur dari 95 sampai sekarang 30 tahun ya.
Oh, ya, sampai sekarang berapa tahun itu? Pokoknya itu. Nggih, puluhan. Nah, di Tonton situ putih, Pak. Bantul. Ternyata apa yang ku buka tadi foto-foto kecil ya, walaupun kecil ya, Iya. tapi bisa nyekolahkan sesuai doa saya, bisa Iya. nyekolahkan anak-anak saya sampai Kedokteran. bisa menjadi dokter. Dan dua-duanya menjadi dokter. Dokter. Putra anu ya. Laki-laki semua, Laki-laki cowok semua. semua ya. Jadi untuk yang sekarang, kalau yang gede itu dokter anestesi, Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Ya, tapi masih selesai. Oh, Tapi kalau biasa di rumah istrinya yang agak kebantu yang Oh iya. dan disitulah Tuhan itu benar-benar saya merasakan arti. Iya. Begitu sekian tahun berjalan, seperti sulap doa yang kami sampaikan tahun 95 tadi benar-benar menjadi kenyataan bahwa anak saya Dokter ya. betul, dan saya memang bisa merasa. Yang dulunya mengatakan wetan Pak Bejo Kulon nerimo. lor nerimo, dulu nggak punya usaha, saya sampai punya 5 outlet. Oh iya.